Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi ketika video ini direkam untuk Bapak Jamaluddin selaku dosen teori ekonomi makro Universitas Pamulang yang memberi kelompok kami kepercayaan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kurs valuta asing. Sebelum kami presentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indri Oktaviani, dan kedua teman saya, Putri Handayani. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada teman saya, Putri Handayani. Dari kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah rasio atau perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs valuta asing terdiri dari dua istilah yang berbeda, yakni kurs dan valuta asing. Satu, kurs merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang, karena investor cenderung akan lebih berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. Kedua, valuta asing adalah mata uang negara lain dari suatu perekonomian. Kurs menurut para ahli. 1. Favosi dan Franco. Menurut mereka, jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Kedua, menurut Paul R. Krugman dan Maurich, menurut mereka, harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lainnya. Ketiga, Nopirit. Menurut Nopirit, definisi kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapatkan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Keempat, menurut Mankiw. Menurut Mankiw, tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs sering juga disebut dengan falas, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan satu variabel makroekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif, sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. Muhammad Samsul, 2006-202. Nilai tukar atau kurs. Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli. Kurs beli pada saat bank membeli menjual. Pihak-pihak yang terlibat dalam falas. 1. Eksportir dan importir. Kedua, bank devisa. 3. Pedagang perantara. Keempat, bank sentral. Penentuan kurs valuta asing. 1. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, yaitu penawaran mata uang asing, permintaan mata uang asing, dan penentuan harga mata uang asing. Kedua, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Nilai kurs yang ditetapkan pemerintah bergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang sesuai tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Sistem kurs valuta asing menurut Konchoro 2001 26-31 ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu A. Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu mengambang bebas atau murni, di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan bank. Kedua, mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Sistem kurs terlambat atau delayed exchange rate. C. Sistem kurs terlambat merangkak atau rolling phase. D. Sistem
keranjang mata uang atau basket of foreign exchange. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Menurut Madura 1993, ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang pertama yaitu faktor fundamental. Faktor ini berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua ada faktor teknis. Faktor teknis ini berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Misal, apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga falas akan terapresiasi. Sebaliknya, jika apabila ada kekurangan permintaan sementara penawaran tetap, maka nilai falas akan terdepresiasi. Yang ketiga ada sentimen pasar. Sentimen pasar ini lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga falas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Adler pada tahun 2003 dalam bukunya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs, yakni yang pertama ada permintaan terhadap falas atau foreign exchange demand. Yang kedua ada penawaran terhadap falas atau foreign exchange supply. Nah, kalau permintaan terhadap falas atau foreign exchange demand ini lebih besar daripada foreign exchange supply, maka nilai falas tersebut juga akan meningkat. Contohnya, permintaan terhadap euro lebih tinggi dari penawarannya, maka nilai euro akan naik. Gitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada kontrol pemerintah. Bagaimana pemerintah mengontrol kurs negaranya itu. Yang keempat ada spekulan di pasar falas. Yang kelima ada informasi yang mendukung permintaan maupun penawaran falas. Selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Pertama ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan sangat berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kedua, tingkat inflasi. Inflasi ialah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Dalam pasar falas, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Keempat, aktivitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Kelima ada tingkat pendapatan relatif, dan keenam ada ekspektasi. Lalu selanjutnya, pengaruh kurs terhadap bisnis. Yang pertama, pengaruh terhadap importir. Jika kamu memiliki bisnis di bidang penjualan produk yang mengharuskan mengimpor bahan baku dari luar negeri, tentu nilai kurs sangat menentukan keuntungan yang akan kamu dapatkan. Kedua, pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai kurs tentu menguntungkan bagi pebisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Ketiga, pengaruh terhadap hutang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, ini akan merugikan pengusaha yang memiliki utang luar negeri, karena nilai utangnya akan semakin tinggi juga. Dan yang terakhir, keempat, pengaruh terhadap pemilik dolar. Tentu kita tahu, saat ini sudah banyak masyarakat kita yang mengumpulkan uang dolar. Tidak lain tidak bukan, tujuannya ialah untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada saat dia membeli dolar tersebut. Selanjutnya ialah perkembangan kebijakan sistem nilai tukar di Indonesia. Yang pertama ada multiple exchange system atau sistem nilai tukar bertingkat. Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971.
Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi 2 digit selama periode tersebut. Yang kedua ada Fixed Exchange Rate System atau sistem nilai tukar tetap. Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Dan tarif 1 US dollar sama dengan 415 rupiah. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu tersebut. Sistem nilai tukar tetap atau Fixed Exchange Rate, di mana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat waktu tertentu, tanpa memperhatikan penawaran atau permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Ketiga, Manage Floating Exchange Rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar mengambang terkendali adalah di mana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai dengan Agustus 1997. Pada masa ini, nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing atau basic currency. Pada periode ini telah terjadi 3 kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar yang lebih baik. Keempat, Free Floating Exchange Rate System atau sistem nilai tukar mengambang bebas. Ialah di mana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal atau external equilibrium position. Tetapi kemudian timbul indikasi bahwa beberapa persoalan akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama karena karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan pada negara berkembang masih sederhana. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas ini, diperlukan sistem perekonomian yang sudah mapan, oleh Eric Juliana tahun 2000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.